Selamat malam untuk kita semua. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya, dan saya akan mempresentasikan hasil tugas teori bahasa dan otomata. Di sini saya akan memperbaiki tugas saya, dan di sini studi kasus yang studi kasusnya ini yaitu dengan judul penerapan konsep finite state automata dalam proses pendaftaran kelas kursus bahasa Inggris pada tempat kursus. Nah, di sini soalnya ini harus memiliki deskripsi studi kasus, deskripsi aturan sistem atau logika mesin FSA, deskripsi mesin FSA, dan 5 tupel penentuan jenis FSA apakah DFA atau NFA, dan berikan alasan. Oke, di sini kelompok kami yaitu saya sendiri, kemudian Arianus Ilangasa dan Adriansa Franklin. Saya akan mempresentasikannya. Dan di sini tempat kursus merupakan salah satu pendidikan yang diberikan di luar sekolah resmi atau non-formal untuk mengembangkan kemampuan atau keterampilan diri. Pada tempat kursus, biasanya seseorang akan melakukan perencanaan program latihan yang merupakan kegiatan awal untuk menentukan uraian tindakan, perkiraan biaya, sarana prasarana, penggunaan waktu, penggunaan sumber daya manusia untuk suatu program latihan di tempat kursus yang didasarkan atas data dengan memperhatikan prioritas yang wajar dan efisien untuk tercapainya tujuan perencanaan program kursus. Beberapa tempat kursus menyediakan seorang instruktur yang membantu murid atau member dalam menjalankan program kursus secara baik dan benar. Memilih program yang tepat untuk setiap member, memastikan para member melakukan program kursus yang benar dan sesuai dengan ketentuan, serta menambah pengetahuan member dalam menyelesaikan masalah belajar dan paduan belajar. Kemudian, instruktur dituntut harus benar-benar dapat menentukan program yang paling sesuai dengan ketentuan member demi mencapai hasil yang benar-benar dapat menentukan program yang paling sesuai dengan kebutuhan member demi mencapai hasil yang diterapkan yang dalam pelaksanaannya tidak tepat sasaran. Hal ini menimbulkan masalah di mana member kadang merasa jenuh karena kelas yang diambil terlalu gampang ataupun sebaliknya. Dalam penelitian ini mencoba memberikan solusi dengan membuat suatu website yang berisi pernyataan berupa tes secara online guna menentukan kelas apa yang cocok bagi member serta memberikan sertifikat
bagi member sehingga bisa digunakan sebagai acuan guna mendaftar dalam tempat kursus dan membantu tempat kursus untuk memilah member dengan konsisten dan efektif dan efisien. Kemudian kita masuk pada pengertian Finance Automata atau FSA. Finance Automata merupakan mesin abstrak berupa sistem model matematika dengan masukan dan keluaran diskrit terdiri dari string dan label dengan output terdiri dari 0S, 1S yang dapat mengenali bahasa paling sederhana atau bahasa reguler yang menangkap pola dalam data dan dapat diimplementasikan secara nyata sehingga dapat dipahami oleh logika manusia. Nah, FSA adalah model matematika yang dapat menerima input dan mengeluarkan output yang memiliki state yang berhingga banyak dan dapat berpindah dari satu jenisnya yaitu FSA. Terdapat mesin bahasa yang dapat mengenali, menerima dan menolak yang terdapat pada mesin FSA jenis Deterministic Finance Automata atau DFA dan Non-Deterministic Finance Automata atau NFA. FSA memiliki sifat-sifat seperti pita masukkan input tape berisi rangkaian simbol string yang berasal dari himpunan alfabet atau simbol. Setiap kali setelah membaca satu karakter, posisi read hit akan berada pada simbol berikutnya. Setiap sekali setelah membaca satu karakter, posisi read hit akan berada pada simbol berikutnya. Setiap saat FSA berada dalam status tertentu, serta banyaknya status yang berlaku pada FSA adalah sehingga NFA dan DFA adalah jenis utama yang digunakan pada berbagai tingkat pemodelan dan spesifikasi. NFA berbasis matematik teknologi memiliki model mesin abstrak yang bisa direpresentasikan menggunakan diagram. Model seperti itu bisa digunakan untuk melakukan perhitungan input dengan bergerak melalui serangkaian urutan transisi dan konfigurasi di negara manapun. NFA menggunakan urutan simbol dan transformasi input ke status baru sehingga semua simbol input telah digunakan untuk simbol input ataupun di NFA status selanjutnya tidak unik ditentukan oleh fungsi transisi. Transisi selanjutnya mungkin tidak menghasilkan tunggal atau sekumpulan dan karenanya disebut non-deterministik. Oke, yang berikut A. Finance Automata.
FSA adalah model matematika yang dapat menerima input dan mengeluarkan output yang memiliki state yang berhingga banyaknya dan dapat berpindah dari satu dari jenisnya yaitu FSA. Terdapat mesin bahasa yang dapat mengenali, menerima dan menolak yang terdapat pada mesin FSA. Jenis deterministik finite state automata dan non-deterministic finite state automata NFA. Secara formal NFA dinyatakan oleh 5 tupel atau M sama dengan Q sigma delta S F, di mana Q sama dengan himpunan state atau kedudukan, sigma himpunan simbol input atau masukan atau abjad, delta sama dengan fungsi transisi, S state awal atau kedudukan awal, S E Q F himpunan state akhir, F cap Q jumlah state akhir pada suatu FSA bisa lebih dari satu. Kemudian NFA atau disebut non-deterministic finite state automata atau NFA merupakan jenis finite state FSM di mana salah satu next state tidak sepenuhnya ditentukan oleh current state ataupun input. Himpunan dari possible next state menyatakan bahwa automata dapat berpindah dari state tertentu ke state yang lain sebagai tanggapan terhadap suatu inputan A dalam NFA. Jumlah state, start state, dan transisi untuk setiap anggota himpunan input sigma tidak harus tepat satu. Berdasarkan hal tersebut, pada tahapan selanjutnya mencoba menguraikan konsep finite state automata pada pemilihan kelas kursus. Selanjutnya melakukan perencanaan sistem akses bagi admin untuk pengisian soal dan bukti. Tahapan berikut adalah melakukan perencanaan diagram state. Berdasarkan diagram state tersebut akan dibuat desain dan evaluasi atas fitur-fitur. Nah, di sini ada gambar kerangka kerja konseptual aplikasi. Di sini desain FSA, perencanaan sistem, desain website, tes bahasa Inggris. Dan di sini saya akan menjelaskan simbol pada FSA. Ini merupakan start, final state, yang ini, kemudian transition. Kemudian metode digunakan yaitu dengan menggunakan finite state, di mana jika diambil contoh kasus sebagai berikut. Ini adalah metode FSA proses pendaftaran kursus. Di sini saya akan menjelaskan sedikit. Jadi Q0 yaitu status awal, Q1 mengikuti hanya mengambil satu bagian program, Q2 itu pendaftaran sebagai member, pendaftaran sebagai member dengan kategori beginner, Q4 terdaftar sebagai member dengan kategori
intermediate. Q5 terdaftar sebagai member dengan kategori advance. Q6 mendapat kartu member Begin. Q7 mendapatkan kartu member. Q8 mendapatkan kartu member Advance. Q9 sesi akhir kursus. Di sini inputan ini yang pertama memberikan member mengambil satu bagian program, B meregistrasi pendaftaran sebagai member, C sistem memverifikasikan member masuk dalam kategori beginner, D sistem memverifikasi sumber masuk dalam kategori, E sistem memverifikasi member masuk dalam kategori advance, E member mengambil proses beginner, H member mengambil program intermediate, I member mengambil program advance, J member melakukan sesi program beginner bersama instruktur, IK member melakukan sesi program intermediate bersama instruktur, L member melakukan sesi program advance bersama struktur. Oke, di sini saya akan menjelaskan metode FSA. Di sini Q0 memberi inputan A ke Q1 dan di sini final state-nya, karena di sini Q0 ini state awal, Q2 mengikuti hanya mengambil satu bagian program. Jadi final state-nya sampai di sini saja. Di sini member mengambil satu bagian program saja. Kemudian Q0 memberi inputan B ke Q2. Nah, di sini status awal dia mendaftar sebagai member Q2. Kemudian memberi inputan B itu registrasi sebagai member. Kemudian Q2 memberi inputan C ke Q3. Di sini Q2 ini setelah mendaftar, Q2 memberi inputan ini terdaftar sebagai member setelah member dia terdaftar sebagai member. Kemudian dari Q3 memberi inputan ke Q6, memberi inputan G ke Q6. Di sini Q3 memberi inputan mendapatkan kartu. Kemudian Q6 memberi inputan K ke Q9. Nah, di sini sesi akhir kursus. Nah, kemudian di sini Q6 memberi inputan akhir ke Q9. Jadi state akhirnya ini yaitu Q9. Kemudian kita lanjut, Q2 memberi inputan D ke Q4. Nah, di sini Q4 terdaftar sebagai member dengan kategori intermediate. Kemudian Q4 memberi inputan H ke Q7. Q7 mendapatkan kartu member dan Q7
7 memberi inputan K, Q 9. Nah, ini adalah sesi akhirnya. Kemudian dari Q2 memberikan inputan E ke Q5, yaitu terdaftar sebagai member dengan kategori advance. Kemudian Q5 memberikan inputan I ke Q8. Di sini Q8 itu mendapatkan kartu member advance, dan Q8 memberikan inputan I ke Q9, yaitu state akhir atau sesi akhir. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit. Nah, dari metode yang FSA ini, proses pendaftaran kursus ini, jenis FSA apakah ini DFA atau ENFA. Nah, di sini saya memilih DFA karena di sini memberikan inputan. Di sini jika suatu state diberi inputan, maka state tersebut akan selalu tepat menuju satu state. Jadi dia di state ini dia selalu memberikan inputan berurutan pada satu state. Sedangkan untuk NFA itu dia tidak menentu. Jadi misalnya Q0 dia bisa ke Q1, kemudian dia kembali ke Q0 lagi, seperti itu. Kemudian kita lanjut pada perancangan sistem. Jadi untuk perancangan sistem pada penelitian ini menggunakan UML yang terdiri dari use case diagram. Di sini use case diagramnya. Dari menu awal, use case diagram menunjukkan interaksi antara use case dan aktor. Diagram ini menggambarkan model lengkap tentang apa saja yang dilakukan dalam website tes kuis, siapa yang berperan di luar dan di dalamnya. Di sini menu awal, lihat daftar tes, menu tes, kemudian login. Kemudian pada gambar di atas ini menjelaskan user diagram dengan aktor pengguna yang dapat melakukan kuis dan melihat daftar kuis. Setelah itu activity diagram. Di sini pengguna dan sistem. Mulai tes, kemudian menyiapkan soal, sistem akan menyediakan soal, kemudian sistem mengkalkulasikan hasil, kemudian menampilkan sertifikat, kemudian menginput dan menggunakan pengguna mencetak sertifikat, kemudian selesai. Jadi pada gambar activity diagram memilih kuis, di sini menampilkan activity diagram memilih mulai
kuis saat awal, sistem akan menampilkan tampilan mulai kuis di layar, kemudian sistem menyediakan soal, kemudian menampilkan hasilnya dalam bentuk sertifikat dan disimpan oleh pengguna. Oke, jadi demikian presentasi saya pada malam hari ini. Mungkin ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.